di mana jaringan WiFi ini akan diperuntukkan satu untuk self assessment daripada si pasien. Jadi ketika pasien masuk, kami mendownloadkan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini salah satunya adalah berisi assessment, sehingga pasien bisa memberikan keluhannya di aplikasi HP-nya masing-masing. Kemudian kami bikin grup dengan perawat. Jadi di perawat itu ada komputer, juga ada tab di sana yang merupakan grup daripada lantai tersebut, masing-masing lantai, sehingga komunikasi antara pasien dan perawat itu bisa melalui grup daripada HP tersebut, dan juga bisa melalui pasien, karena pasien yang di ruang perawatan isolasi ini bisa mandiri, bisa jalan, bisa ke arah ke ruang daripada perawat tersebut kalau ada keluhan, sehingga informasi inilah yang belum sampai mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang itu sangat mengeluhkan dengan keadaan kamar yang kosong, yang berisi hanya tempat tidur. Sebetulnya di situ ada jaringan WiFi. Kemudian yang kedua, tentang bahwa pasien mungkin karena kemarin itu pasien yang datang mungkin terlalu panik sehingga datang ke sini tidak membawa apa-apa. Pasien kan membawa HP, bisa menyampaikan ke keluarganya untuk mengirimkan misalnya laptop untuk bisa bekerja di Wisma ini, ataupun mengirimkan pakaian, ataupun mengirimkan hal-hal yang bersifat pribadi, sehingga pasien ini bisa nyaman berada di ruang perawatan yang ada. Wifi kami dari Telkom cukup dan bisa untuk mengakses TV. Jadi bisa untuk mengakses TV, bisa mengakses TV yang ada, sehingga seumpama menggunakan laptop, WiFi itu bisa dikonekkan, sehingga kejenuhan ini bisa mungkin sedikit berkurang. Memang kami tahu dengan isolasi atau karantina ini akan cukup membuat kesepian, sehingga kami menyarankan dalam kesempatan ini kami memberikan informasi bahwa keluarga yang di rumah kalau mau mengirim perlengkapan untuk saudaranya yang ada di karantina ini, bisa melalui tower 1 itu ini di gedung ini, kemudian akan kami masukkan di tempat saudaranya tersebut, sehingga akan bisa mendapatkan sedikit kenyamanan. Kemudian kalau makanan dan minuman, silakan dokter. Kalau makanan dan minuman, ini ada dokter dari IDI, dari Perhimpunan Paru. Jadi yang dokter spesialis paru yang mengcover daripada kegiatan ini.
Jadi di sini ada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter radiologi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis THT, dan lain-lain. Jadi kami masih dari berbagai profesi, yaitu IG, BUMN, BUMN kesehatan, maupun BUMN karya, maupun BUMN alkes, dan BUMN obat, membantu operasional daripada rumah sakit ini. Kemudian TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan. Kami lanjutkan masalah kami mempunyai masalah rumah sakit ini. Kami mempunyai lantai 3. Lantai 3 ini sekarang masih kosong. Akan kami upayakan untuk mengurangi kejenuhan. Yaitu akan kami siapkan, nanti kami sudah melaporkan, akan menyiapkan sebagai sarana rekreasi. Tetapi tetap dalam konteks yaitu jarak jaga aman, ya, jarak jaga aman untuk penyebaran COVID-19. Kemudian kami akan menjelaskan mekanisme tentang pelayanan kesehatan di masing-masing klub. Mekanismenya adalah setiap 2 jam, setiap 2 jam perawat kami akan melakukan di dalam grup tersebut akan melakukan. Kalaupun ini sekarang sebagian belum jalan, mungkin internetnya ada sedikit down beberapa kali memang, tetapi dari Telkom mengupayakan ini tetap berjalan dengan optimal. Dari Telkom, dari BUMN Telkom ada di sini, semua ada di sini, sehingga setiap saat kami, setiap ada keluhan, kami akan berusaha untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian setiap 2 jam mereka laporan tentang kondisinya dengan aplikasi yang ada, yaitu self assessment tersebut. Kemudian bila ada keluhan, perawat tersebut akan menjapri dari pasien tersebut untuk datang ke ruang periksa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, disiapkan, perawat akan memanggil dokter yang ada yang jaga di IGD. Dokter akan naik ke ruang periksa lantai tersebut, sehingga dengan begitu, kalau memang perlu, menurut dokter yang memeriksa, perlu untuk dikonsulkan spesialis, dokter spesialis nantinya yang akan datang ke ruang periksa tersebut. Kemudian bila dibutuhkan perawatan lebih, akan kami turunkan di tempat perawatan, yaitu di lantai 2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bila nanti pasien tersebut tidak mampu diatasi di sini, akan kami rujuk di rumah sakit yang lebih lengkap. Rumah sakit yang lebih lengkap. Kemudian tentang bagaimana pasien dalam hal ini boleh berjalan-jalan di lorong tersebut. Harapan kami minta, kita harapkan sama-sama, kami karantina juga bukan yang strict seperti kita menahan daripada pasien, tapi kami mohon, mari kita sama-sama dari bersama kita melawan corona, yaitu kita sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut. Silakan, misalnya ada pasien yang
menyampaikan bahwa mampu mandiri di rumah setelah berada di sini ternyata mendapatkan pembelajaran dalam isolasi mandiri, mungkin bisa melaporkan ke perawat dan kemudian akan ketemu dokter spesialis. Dokter spesialis kemudian akan kami lakukan penjelasan sehingga keputusan untuk melanjutkan karantina ini tentunya tetap akan kami berikan. Jadi jangan khawatir, di sini akan seperti terkungkung, pasti terkungkung karena kita biasa di luar, tetapi di sini di satu ruangan lebih dari hampir bisa dikatakan 14 jam. Tetapi kamar itu tidak terkunci, sehingga sebetulnya pasien bisa jalan keluar karena kami menyiapkan di masing-masing ruangan tersebut adalah dispenser, sehingga pasien bisa keluar, kalau untuk minum dan sebagainya bisa keluar. Kemudian tentang apa saja yang bisa dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini. Yang pertama, pasien rujukan dari rumah sakit dengan derajat atau kondisi ringan sampai sedang karena COVID-19. Yang kedua, bisa dari masyarakat yang merasa mengalami gangguan atau sakit dengan dikarenakan COVID-19. Yang ketiga, biasanya dari keluarga menginformasikan ataupun dari masyarakat menginformasikan ada penderita COVID-19 di daerah atau di tempatnya, kami bisa menjemput untuk dilakukan isolasi atau karantina di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Mungkin itu saja informasi yang kami berikan. Mudah-mudahan tidak terjadi kebingungan. Kalaupun masyarakat, benar, satu lagi, bahwa informasi masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini bisa diakses melalui 119 extension 9 Kementerian Kesehatan. Jadi demikian mungkin informasi tentang rumah sakit darurat COVID-19 ini. Bila masyarakat ada yang butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Darurat COVID-19, di mana Komandan Satuan Tugas Kesehatan Rumah Sakit Darurat COVID-19, Brigjen Agung Hermawanto, menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin dilengkapi fasilitasnya di rumah sakit darurat tersebut, mulai dari kelengkapan dari fasilitas wifi, kemudian juga ada aplikasi yang nanti bisa digunakan pasien di sana untuk menyampaikan keluhannya selama dirawat di rumah sakit tersebut. Informasi terkait perkembangan kasus corona di tanah air masih akan kami sampaikan usai jeda berikut. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada yang baru di dalam badanmu. Apa itu? Lapisan coklat dalam yang nikmat. Peace Double dengan lapisan coklat lebih dalam, es krim dan coklat kacang. Double coklatnya. Baru Peace Double.
2. Keduanya, wajah cerah merata karena memakai BB Cream. Close Up, pasta gigi dengan antibakterial mouthwash formula membersihkan mulut secara menyeluruh untuk nafas segar sepanjang hari. Selalu siap untuk lebih dekat. Close Up. Combo Sakti Telkomsel. Sakti Pona, Sakti Mega, semua jadi satu. Combo Sakti Telkomsel. Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, Februari 30 hari. Freshcare, bahannya berkualitas, diproduksi dengan teknologi modern, kreatif. Freshnya Freshcare banget. Harganya pas. Freshcare kan? Bener kan? Freshcare memang beda. Freshcare, hangatnya bikin fresh. Wah, aku kenapa? Senggol hidupku gak berwarna. Banyak bakteri jahat. Itu gimana nih? Pakai tembok properti. Wangi, banyak warna. Hilangkan bakteri jahat. Lebih berwarna, lebih happy. Bersih. Di balik tekrar otot kemenangannya, ada Otin Basum Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Otin Basum Otot yang redakan pegal dan nyeri otot. Baru, Otin Basum Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Kuman yang kamu bawa bisa sebabkan masalah kesehatan untuk Adi. Makanya daya tahan kulit dan pakai Lifebuoy. Kulit punya daya tahan untuk lawan kuman. Lifebuoy bekerja dengan daya tahan kulit dan lawan kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy dan daya tahan kulit. Lalu lah, madu TJ. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu khas herbal dari Praha Jepang. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Hadapi serangan virus dan kuman dengan tubuh bersih dan kuat. Caranya mudah, rutin cuci tangan dan mandi 2 kali sehari. Gunakan masker, perkuat daya tahan tubuh dan tanya ke dokter jika diperlukan. Nunggu datang, kuman pergi. Wingscare. Kamu adalah warna yang kamu pilih. Paragon, tunjukkan warnamu. Antangin JRG dengan jahe yang berkualitas, royal jelly, dan ginseng. Formula Triple Action JRG mampu membantu menjaga daya tahan tubuh. Antangin, wes-wes, bablas angin. Habis makeup mukaku kusut lagi nih. Tapi mukaku dilipat vitamin B komputer. Diberi vitamin 99% makeup bersih. Makeup glow on. Jangan cemas soal virus. Jaga 3 pola hidup sehat. Minum segar dingin 5 gelas sehari dengan vitamin C 500 mg untuk jaga daya tahan tubuh. Juga makan sehat dan istirahat cukup. Daya tahan tubuh kuat. Minum segar dingin dari Wingfood. Jangan ya, yang Jangan mau dibikin lombok. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Sampai bibir saya geding. Ya, panasnya berapa ya? Ke sini nggak usah, dia kan mau ngencing ke sini, kenapa nggak ke sini? dia sudah punya suami, saudara-saudara. Lencang. Gede totoan nih. Ini saya so tahu. Nih, kok tua. Kembali lagi di kabar siang pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk pantau bagaimana penanganan pasien positif COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta. Ada di Tobing di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara, dan Laras Kiramasari di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur.
Kirana Sari yang berada di Rumah Sakit Persahabatan. Lara, sejauh ini bagaimana penanganan pasien COVID-19 di sana? Ya, Desi, hingga saat ini kami masih menunggu rilis yang biasanya dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan. Namun dari rilis terakhir yang dibagikan kepada kami di awal media pada hari Rabu tanggal 25 lalu, bahwa ada 37 pasien yang masih dirawat di ruang isolasi di RSUP Persahabatan. Namun dari 37 pasien tersebut semuanya ada sebagian pasien yang dirawat di ruang perawatan isolasi, ada juga sebagian pasien yang dirawat di ruang isolasi instalasi gawat darurat. Nah, untuk di ruang perawatan ini jumlahnya ada 18 pasien yang tengah dirawat, terdiri dari 14 pasien yang sudah confirm positif virus corona, sedangkan 4 lainnya ini masih menunggu hasil dari laboratorium atau statusnya masih pasien dalam pengawasan. Sedangkan untuk pasien yang saat ini tengah dirawat di instalasi gawat darurat, jumlahnya ada 19 orang. Dari 19 orang tersebut, 3 orang dinyatakan positif COVID-19 dan sisanya 16 orang statusnya masih pasien dalam pengawasan atau PDP. Sehingga kalau kita total dari 37 ini ada 17 orang yang positif dan tengah dirawat di RSUP Persahabatan, terdiri dari 3 orang di instalasi gawat darurat, kemudian juga 14 orang yang tengah dirawat di ruang isolasi atau di ruang perawatan isolasi RSUP Persahabatan. Namun kami masih menunggu bagaimana sebenarnya kondisi dari pasien-pasien yang saat ini tengah dirawat di instalasi gawat darurat seperti apa. Ini yang masih kita tunggu dari rilis yang biasanya dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan. Namun kemudian juga dari pantauan kami di lapangan, hal yang membahagiakan juga adalah banyak masyarakat yang datang begitu, Desti, yang tentu tidak hanya yang ingin tentunya melakukan dukungan, tidak hanya melakukan stay at home begitu ya, tapi dukungan lain seperti donasi. Nah, donasi ini mereka serahkan langsung ke RSUP Persahabatan tentunya untuk mendukung para tenaga medis, dokter ataupun juga perawat yang bekerja, baik berupa uang ataupun juga makanan-makanan yang disumbangkan langsung di sini. Demikian, Desti. Ya, Lara Sari melaporkan dari Rumah Sakit Persahabatan. Kita akan langsung beralih menuju ke Devi Tobing yang berada di RSPI Sulianti Saroso. Devi, berapa jumlah pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat dan bagaimana penanganannya? Ya, baik Desi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan langsung dari RSPI Sulianti Saroso per tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, seperti yang dihimpun dari data yang diberikan oleh pihak RSPI langsung, bahwa memang hingga kini terdapat 83 pasien dengan rincian 43 yang berstatus PDP, kemudian yang terkonfirmasi sudah positif COVID-19 ini sebanyak 30 pasien dan yang meninggal 10, 2 diantaranya masih berstatus PDP. Dan dapat kami informasikan juga bahwa yang berstatus ODP yang dilayani di RSPI Sulianti Saroso ini sebanyak 135. Dan untuk mengetahui apakah alat pelindung diri di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini sudah terpenuhi, bahwa memang beberapa waktu lalu langsung Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso yakni Muhammad Syahril mengatakan hingga saat ini APD yang berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini masih bisa ataupun masih cukup begitu, sehingga pihak rumah sakit tidak perlu khawatir untuk penanganan pasien yang khususnya COVID-19, karena memang mengingat RSPI Sulianti Saroso ini adalah salah satu rumah sakit yang khusus untuk rujukan COVID-19. Dan dari tadi kami memantau bahwa memang di sekitaran RSPI Sulianti Saroso ini masih kondusif begitu, dan tadi banyak juga masyarakat yang memang ingin memeriksakan diri karena di RSPI Sulianti Saroso ini memberlakukan ataupun membuka pos pemantauan COVID-19 yang dibuka tadi pada pukul 8 hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Desi. Jadi apakah ada penambahan dari pihak rumah sakit terkait ruang perawatan maupun ruang isolasi untuk pasien COVID-19? Baik, Desi dan juga pemirsa, kami sudah mencoba untuk langsung mengkonfirmasi kepada pihak dari RSPI Sulianti Saroso terkait ruang isolasi adakah penambahan atau bagaimana, tapi memang sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi langsung dari pihak rumah sakit. Namun jika nanti sudah mendapatkan informasi, kami akan terus memperbarui informasi bagi Anda. Desi. Ya, Devi, sehingga saat ini RSPI menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Apakah kemudian juga banyak pihak yang mendonasikan APD maupun perlengkapan penanganan COVID-19 lainnya ke RSPI Sulianti Saroso?
Ya Desti, untuk sejauh ini sejauh pemantauan kami dari tadi pagi belum ada pihak yang datang ke RSPI untuk langsung memberikan bantuan APD begitu. Namun memang seperti yang dikatakan Muhammad Syahril sebelumnya, Direktur Utama dari RSPI Sulianti Saroso, bahwa memang sampai sejauh ini RSPI Sulianti Saroso masih dikatakan cukup untuk memiliki APD yang akan nantinya dipergunakan untuk melayani pasien khususnya di COVID-19. Desi, baik, terima kasih. Debbie Tommy melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso, dan tadi sebelumnya sudah ada Laras Kiralasari melaporkan langsung dari RSUP Persahabatan. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Menurut dokter spesialis paru, gejala umum pengidap COVID-19 adalah demam, sesak napas, dan batuk kering. Namun tidak semua pasien positif COVID-19 mengalami gejala tersebut. Inilah kemudian yang disebut super spreader atau carrier. Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi bersamaan dengan masa peralihan musim hujan ke musim kemarau. Masa pancaroba kerap menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga banyak orang jatuh sakit. Lalu bagaimana membedakan gejala COVID-19 dengan gejala sakit biasa? Berikut gejala umum orang terinfeksi virus corona. Gejala yang utama nomor 1 demam. Demam ini lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk. Yang ketiga kesulitan bernafas sampai sesak. Yang keempat badan sakit semua, otot-otot, jadi nyeri otot, kemudian pusing, sampai dengan diare. Batuknya batuk kering, batuk berdampak. Batuk kering umumnya. Dan itu terus-terusan. Ya terus ya, batuk kering, tapi ada juga yang sampai berdahak, tapi jarang, yang paling sering. Bisa.